Halo teman-teman, saya ingin mempresentasikan bersama kelompok saya yaitu Immanuel tentang kondisi perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Kami memilih masa reformasi, di mana masa ini masih berjalan sampai sekarang. Oke, kita akan mulai ke profil pemerintah terlebih dahulu. Pemerintah pertama itu adalah Bachirudin Yusuf Habibie. Ya, ia menjabat sekitar tahun 1998 sampai 1999 dengan kabinet yaitu pembangunan reformasi atau reformasi pembangunan. Lalu yang berikutnya itu ada Gus Dur. Ia menjabat sekitar 1999 sampai 2001 dengan kabinetnya itu Persatuan Nasional. Lalu kita lanjut yang ketiga yaitu adalah Dia Permata Megawati atau yang sering kita panggil Megawati. Dia menjabat sekitar tahun 2001 sampai 2004 dengan kabinet gotong royong. Lalu yang keempat itu adalah SBY. Ia menjabat sekitar tahun 2004 sampai 2014 dengan kabinet Indonesia Bersatu. Yang pertama itu 2004 sampai 2009, lalu yang kedua itu 2009 sampai 2014. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah Joko Widodo. Ia menjabat sekitar tahun 2014 sampai 2024. Ia memiliki dua kabinet yaitu Kabinet Kerja Maju di mana itu sekitaran tahun 2014 sampai 2019. Lalu kabinet yang kedua itu Kabinet Indonesia Maju yang berada di sekitar 2019 sampai 2024. Lanjut ke masalah ekonomi di masa reformasi. Jadi pada masa reformasi yang dipimpin oleh Bachirudin Yusuf Habibie, di masa itu masalah yang terjadi adalah banyak bank dan perusahaan hampir bangkrut, serta sistem perbankan juga tidak stabil, sehingga ada banyak kredit yang macet. Nah, ini semua itu yang masalah itu diakibatkan oleh kerusuhan 98. Nah, sehingga pemerintah saat itu melakukan program yang namanya rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan. Pemerintah menyelamatkan bank-bank yang hampir bangkrut agar sistem keuangan tetap stabil. Lanjut pada masa Gus Dur atau yang dikenal dengan Abdurrahman Wahid. Ya, jadi pada masa itu meskipun masih banyak sekali masalah. Nah, masalah ekonomi ya. Salah satunya itu adalah pemulihan ekonomi yang belum merata. Juga masih ada beberapa sektor yang masih lemah, walau krisis itu sudah mulai mereda di saat itu. Nah, sehingga pada saat itu Gus Dur melakukan pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini memilih untuk melanjutkan kerjasama dengan IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendapat bantuan meski hutang negara akan sedikit bertambah. Maksudnya bertambah. Lalu pada masa Megawati Soekarno Putri. Nah, jadi pada masa itu masalah ekonomi itu sebenarnya sudah mulai stabil, tapi hutang luar negeri masih sangat besar. Apalagi Indonesia meminjam dari IMF untuk menyelamatkan ekonomi, sehingga Indonesia harus tetap membayar cicilan dan bunganya. Nah, oleh karena itu Megawati memilih untuk memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan IMF karena tidak ingin menambah hutang baru dan ingin mengelola ekonomi Indonesia secara lebih mandiri. Lanjut di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, masalah saat itu sebenarnya masih sama dengan era Megawati, yaitu hutang luar negeri yang sangat membebani APBN karena sebagian uang negara dipakai untuk membayar hutang yang dimiliki di luar negeri. Nah, oleh karena itu pemerintahan saat itu memutuskan untuk membayar hutang IMF lebih cepat dari jadwalnya agar mengurangi beban negara dan mendapatkan kepercayaan internasional serta membebaskan Indonesia dari ketergantungan IMF. Lanjut ke
masa yang terakhir itu adalah masa Jokowi atau Joko Widodo. Jadi pada masa itu masalahnya itu adalah peningkatan hutang negara, karena pada masa kepemimpinan Jokowi ada pembangunan besar-besaran pada infrastruktur yang bertujuan mendorong ekonomi jangka panjang, sehingga program yang diambil oleh pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan ekonomi dan pemasukan negara dan menggunakan uang tersebut ke pembangunan yang menghasilkan. Jadi pembangunan itu seperti tol dan yang lain-lain lah. Dan juga melakukan peningkatan pajak agar menambah pemasukan negara. Ya, sekian dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa dijawab ya. Nanti kami jawab.